siang pemirsa, kembali hadir bersama saya Farid Kadafi dan rekan saya Diva Aura di program UTA News. Kami akan menginformasikan peristiwa. Berita kami awali dengan informasi kenaikan harga BBM. Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah BBM non subsidi di seluruh wilayah Indonesia per Juni ini. Kenaikan harga kali ini terbilang cukup signifikan, khususnya untuk jenis Pertamax. Untuk memantau langsung situasi pergerakan antrian dan respon masyarakat, kita telah terhubung dengan Medianto Seguruk langsung dari salah satu kawasan SPBU di Jakarta. Silakan rekan Medianto dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Davi dan Diva di studio. Dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu SPBU di wilayah Jakarta Utara. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, papan digital penunjuk harga per hari ini memang sudah diperbaharui sepenuhnya. Bagi masyarakat pengguna BBM non-subsidi, untuk jenis Pertamax harganya melonjak dari yang sebelumnya 12.300 kini menjadi 16.250 per liter. Sementara itu untuk jenis Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari yang sebelumnya Rp12.900 per liter. Pemirsa, untuk harga BBM bersubsidi Pertalite dan Biosolar, pemerintah memastikan tidak mengalami kenaikan. Kontrasnya, harga ini memicu perpindahan konsumen secara langsung. Bisa Anda lihat di belakang saya, antrian pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite terlihat mengular sangat panjang, sementara jalur Pertamax tampak sepi lengang. Tadi kami sempat berbincang dengan salah seorang pengendara motor pribadi yang mengeluh kenaikan harga non-subsidi ini. Berikut adalah wawancaranya. Menurut Abang sendiri tentang kenaikan BBM khususnya di Pertamax itu gimana, Bang? Kalau untuk kenaikan BBM ya menurut saya pribadi ya cukup kaget aja ya dengan harga yang lonjak sangat tinggi. Tapi itu kan juga kebijakan dari ya orang atas ya kan, mau gimana ya. Nah dinaik BBM naik itu juga kan bukan negara kita doang kan. Nah kenaikan BBM ini juga kan, ya pemirsa, begitulah keluhan dari masyarakat yang beralih ke jalur subsidi demi menyiasati pengeluaran harian mereka. Para ekonom juga mengingatkan pemerintah untuk memperketat pengawasan agar stok BBM bersubsidi ini tidak jebol akibat perpindahan konsumen yang masif. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Medianto. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lain, pemirsa, nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat di awal Juli. Posisi rupiah mendekati Rp18.000 per dolar. Kenaikan dolar membuat pelaku usaha mulai cemas dengan kondisi pasar. Ya, benar sekali. Tekanan ini dipicu oleh faktor global. Bank Sentral Amerika diperkirakan masih akan menahan suku bunga tinggi dalam waktu yang lama. Para investor dunia memilih menarik modal dari Indonesia. Saat modal asing keluar dari pasar domestik, otomatis pasukan dolar di dalam negeri kita jadi berkurang. Sesuai hukum pasar, karena dolarnya langka tapi banyak yang cari, harganya pun langsung melambung tinggi. Untuk menjaga agar rupiah tidak merosot, Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar valuta asing. Langkah ini penting dilakukan meskipun Bank Indonesia harus bekerja ekstra keras menjaga cadangan devisa kita tetap aman dari tekanan global yang masif. Sektor-sektor seperti industri makanan, elektronik, sampai otomotif otomatis harus membayar lebih mahal untuk biaya produksi mereka. Jika kondisi ini bertahan lama, harga barang di pasar atau supermarket terpaksa naik, dan ini yang bisa mengganggu daya beli masyarakat sehari-hari.
Bagi masyarakat luas, kenaikan dolar ini bukan cuma soal angka di papan kurs. Pelemahan rupiah yang terlalu lama akan langsung memukul industri dalam negeri yang bahan bakunya masih harus beli dari luar negeri. Sekarang fokus utamanya adalah bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia bisa kompak menstabilkan nilai tukar tanpa harus mengorbankan pertumbuhan dunia usaha di dalam negeri. Benar sekali. Sebab kalau rupiah terus melemah, stabilitas harga barang di pasar jelas jadi taruhannya. Bahkan saat ini dampak pelemahan kurs sudah mulai dirasakan langsung pada harga sejumlah bahan pangan pokok di pasar tradisional. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, musibah kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat. Kobaran api yang membumbung tinggi sempat memicu kepanikan warga sekitar yang berupaya menyelamatkan diri dan harta benda mereka. Benar sekali, Davi. Peristiwa yang terjadi memang berlangsung sangat cepat. Besarnya kobaran api dan lokasinya yang berada di kawasan padat penduduk membuat petugas pemadam kebakaran sempat mengalami kesulitan untuk menjangkau titik api. Kebakaran berdasarkan informasi, api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Kondisi bangunan yang saling berhimpitan ditambah dengan material bangunan yang mayoritas mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke puluhan rumah lainnya. Kepulan asap hitam pekat bahkan terlihat hingga jarak beberapa kilometer. Tentu ini menjadi duka mendalam bagi para korban yang kehilangan tempat tinggal dalam sekejap. Pihak pemerintah daerah dan dinas terkait saat ini tengah berupaya mendirikan posko pengungsian darurat. Fokus utama saat ini adalah memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi seperti bantuan makanan, air bersih, serta layanan kesehatan bagi warga yang mengalami luka ringan maupun trauma berat musibah ini. Selain itu, akses jalan menuju kawasan padat juga menjadi catatan serius. Dalam musibah di Kemayoran ini, mobil pemadam kebakaran sempat terhambat masuk karena banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan dan akses jalan yang terlalu sempit. Ke depan, diharapkan ada penataan yang lebih baik agar tim penolong bisa bergerak cepat saat kondisi darurat terjadi. Kita tentu berharap agar para korban yang terdampak diberikan kesabaran dan kekuatan dan mendapat bantuan dari berbagai pihak saat ini sangat dibutuhkan. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret dana perjalanan ibadah haji kembali menjadi perhatian publik. Pihak aparat penegak hukum dilaporkan terus bergerak intensif untuk mengungkap jaringan serta aliran dana yang diduga disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Isu ini tentu menjadi perhatian nasional karena dana haji merupakan dana umat yang seharusnya dikelola dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Berbagai langkah investigasi saat ini tengah dilakukan, termasuk pengumpulan bukti-bukti baru dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci yang diduga mengetahui alur dana tersebut. Tentu bukan hal yang mudah bagi penyidik, mengingat modus yang digunakan diduga melibatkan teknik pencucian uang yang cukup canggih.
Namun, aparat menyatakan telah bekerjasama dengan pihak pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan untuk memetakan setiap pergerakan dana yang mencurigakan. Setiap dokumen keuangan kini tengah disisir secara mendalam demi memastikan konstruksi hukum kasus ini nantinya kuat saat dipersidangkan. Tim penyidik dari Lembaga Penegak Hukum masih terus melakukan pencarian dan penelusuran aset atau aset tracing. Fokus utama mereka adalah melacak kemana saja aliran dana tersebut mengalir, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang turut diuntungkan dalam praktik lancung ini. Pihak aparat menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti pada level operasional saja, tetapi akan menyasar pihak-pihak yang memberikan instruksi atau memiliki otoritas dalam kebijakan tersebut. Langkah aparat ini patut diapresiasi, namun tantangan ke depan tetap besar. Selain menelusuri aset, aparat juga harus memastikan bahwa proses penyidikan ini tidak mengganggu pelayanan bagi jemaah haji yang sedang atau akan menunaikan ibadah. Integritas dan profesionalisme penegak hukum sangat diuji dalam kasus ini, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang mengelola dana umat. Kami akan terus mengawal kasus ini dan membagikan informasi terbarunya untuk Anda. Kita tunggu bersama langkah tegas dari aparat penegak hukum. Semoga keadilan bisa ditegakkan dan dana umat dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Beralih ke berita selanjutnya, aksi keji terhadap satwa yang dilindungi. Sebuah rekaman amatir yang memperlihatkan pembunuhan tragis seekor tapir beredar luas di sosial media dan memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Dalam rekaman berdurasi singkat tersebut, terlihat jelas bagaimana mamalia langka berbelalai pendek ini menjadi sasaran kebrutalan oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapir yang dikenal sebagai satwa soliter dan tidak berbahaya dianiaya hingga mati di lokasi kejadian tanpa ada upaya penyelamatan. Tindakan ini langsung memicu reaksi keras, tidak hanya dari komunitas pecinta satwa, tetapi juga masyarakat luas yang mendesak pihak kepolisian dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA untuk segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku. Pemirsa, perlu kita ketahui bersama, tapir Asia atau Tapirus indicus merupakan salah satu satwa purba yang saat ini masuk dalam kategori terancam punah menurut daftar merah IUCN. Secara hukum di Indonesia, satwa unik ini dilindungi penuh oleh undang-undang karena populasinya yang terus menyusut drastis akibat perburuan dan hilangnya habitat asli. Hilangnya satu ekor tapir merupakan kerugian besar bagi ekosistem hutan kita. Para ahli lingkungan sering menyebut tapir sebagai petani hutan. Hewan herbivora ini memiliki peran krusial dalam menyebarkan biji-bijian dari buah yang mereka makan, sehingga membantu regenerasi dan menjaga kelestarian hutan tropis secara alami. Masyarakat juga diimbau untuk tidak tinggal diam jika melihat atau mengetahui adanya tindakan kekerasan dan perdagangan satwa dilindungi. Kita tentu berharap penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tegas tanpa pandang bulu guna memberikan efek jerah. Jangan sampai generasi masa depan kita hanya bisa melihat tapir dalam bentuk gambar atau sejarah.
melainkan datang dari institusi pemerintah yang bertanggung jawab atas program strategis nasional. Kejaksaan Agung secara resmi telah menetapkan dan menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makanan bergizi gratis. Tidak hanya dari Hindayana, dua mantan wakil kepala BGN yakni Sony Sandaya dan Lodwijk Usung juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini mendekam di tahanan Kejaksaan Agung. Penahanan ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan mendalam terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran program MBG yang bernilai fantastis yang terjadi sepanjang tahun 2025 dan hingga 2026. Pihak Kejaksaan Agung menguapkan bahwa modus yang digunakan tergolong sistematis. Salah satu temuan yang mencuat adalah keterlibatan yayasan yang diduga terafiliasi dengan para tersangka dalam menjalankan proyek-proyek di bawah program MBG. Selain itu, ditemukan indikasi markup atau penggelembungan harga yang sangat mencolok, mulai dari pengadaan puluhan ribu unit motor listrik hingga perlengkapan pendukung lainnya. Dugaan korupsi ini tentu menjadi pukulan keras bagi kredibilitas program yang digadang-gadang sebagai salah satu pilar utama kesejahteraan anak sekolah di tanah air. Bahkan, penyidik juga mendalami dugaan aliran suap, baik dalam bentuk uang tunai, rupiah maupun mata uang asing, yang mengalir ke sejumlah oknum pejabat terkait selama proses pengadaan berlangsung. Sejauh ini, tim penyidik terus melakukan aset tracking atau pelacakan aset untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Status Badan Hindayana sebagai guru besar dan pakar entomologi yang sebelumnya sempat menerima penghargaan negara, kini berubah drastis setelah ia resmi dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Juni lalu. Langkah tegas pemerintah dan Kejaksaan Agung ini diapresiasi oleh berbagai kalangan. Namun, publik tetap menuntut agar pengusutan kasus ini tidak berhenti pada 3 orang tersangka tersebut. Masyarakat berharap aparat dapat membongkar seluruh jaringan yang terlibat, mengingat besarnya anggaran yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional menyentuh angka triliunan rupiah. Beralih lagi ke berita selanjutnya, iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat kembali memakan banyak korban. Kasus penipuan investasi daring atau online kini kembali marak, merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah. Meski sering diperingatkan, modus penipuan ini terus berevolusi dan menyasar berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga hingga para pekerja muda. Modus yang digunakan para pelaku kini semakin canggih. Jika dulu mereka menawarkan skema arisan atau multi-level marketing secara langsung, kini mereka beralih ke aplikasi investasi bodong yang tampak meyakinkan dengan tampilan grafis profesional. Mereka menyajikan imbal hasil tetap atau fixed income dengan presentasi yang jauh di atas suku bunga bank normal, bahkan tanpa risiko sama sekali. Pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mencatat ratusan aplikasi investasi yang beroperasi tanpa izin resmi sepanjang tahun 2006 ini. Ironisnya, para pelaku seringkali memakai nama tokoh publik atau menyalahgunakan logo lembaga keuangan ternama agar calon korban merasa aman. Begitu dana terkumpul dalam jumlah besar, aplikasi tersebut mendadak tidak dapat diakses dan para pengelolanya menghilang tanpa jejak. Penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Polri mengungkapkan bahwa server dari aplikasi-aplikasi ini sebagian besar dikendalikan dari luar negeri. Ini tentu menjadi kendala bagi pihak kepolisian dalam mengejar para pelaku. Namun, aparat tidak tinggal diam. Mereka terus melakukan pelacakan aliran dana melalui rekening-rekening penampung yang digunakan oleh para sindikat tersebut di dalam negeri. Yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah prinsip investasi yang sehat atau high risk.
Jika ada pihak yang menawarkan keuntungan besar dengan risiko yang diklaim nol, maka sudah bisa dipastikan itu adalah lampu kuning. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa status legalitas platform investasi melalui situs resmi OJK sebelum menanamkan modal. Selain legalitas, masyarakat juga diminta untuk tidak mudah tergiur oleh testimoni yang ada di media sosial. Seringkali, para pelaku menggunakan influencer atau akun palsu untuk memberikan ulasan positif agar menarik calon korban baru bergabung dalam modus penipuan investasi yang mereka jalankan. Jangan pernah memberikan data pribadi atau mentransfer dana ke rekening pribadi yang mengatasnamakan perusahaan investasi. Kita tentu berharap agar aparat penegak hukum dapat segera mengungkap jaringan ini hingga ke akarnya. Namun, garda terdepan dalam melawan kejahatan ini adalah literasi kita sendiri. Jangan sampai kerja keras yang dikumpulkan bertahun-tahun lenyap dalam sekejap karena tergiur janji manis investasi yang tidak masuk akal. Tetaplah waspada dan selalu verifikasi sebelum beraksi. Jika Anda merasa menjadi korban atau melihat tawaran investasi yang mencurigakan, segera laporkan ke portal resmi pengaduan investasi ilegal. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, sebuah kisah pilu dan mengerikan yang datang dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebuah penyekapan keji terhadap seorang wanita akhirnya terbongkar setelah terkunci rapat selama 3 tahun. Penyekapan korban berinisial YTR, seorang wanita berusia 29 tahun sebelumnya sempat dinyatakan hilang tanpa jejak oleh pihak keluarganya sejak 3 tahun lalu. Siapa sangka, selama kurun waktu tersebut, ia ternyata hidup dalam cengkeraman kekasihnya sendiri. Publik tentu bertanya-tanya bagaimana bisa aksi penyekapan ini bertahan begitu lama tanpa terendus warga. Berdasarkan penyelidikan mendalam, pihak kepolisian, pelaku berinisial TH menggunakan modus berpindah-pindah tempat tinggal. Setiap 3 bulan sekali, pelaku mengontrak rumah baru di wilayah yang terpencil guna memutus komunikasi korban dengan dunia luar. Penderitaan YTR baru berakhir setelah polisi berhasil mengendus keberadaannya. Namun pemirsa, kondisi korban saat diselamatkan sungguh sangat memprihatinkan. Selama 3 tahun disekap, korban menjadi samsak kekerasan verbal maupun fisik yang dilakukan secara berulang oleh pelaku. Dampak dari penganiayaan berat tersebut menyisakan trauma mendalam dan luka fisik yang permanen. Korban mengalami luka parah di bagian wajah serta kepala. Dan yang paling memilukan, korban dilaporkan mengalami kebutaan akibat benturan keras yang diterimanya berulang kali. Penyekapan tidak berhenti pada kekerasan fisik. TH juga menguras habis harta benda milik korban, mulai dari perhiasan hingga uang tunai dirampas secara paksa. Memanfaatkan ketidakberdayaan korban yang ruang geraknya benar-benar dikunci rapat. Setelah sempat berupaya melarikan diri, pelarian tersangka TH akhirnya kandas. Jajaran Polda Jawa Barat berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya. Kini ia terancam mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama karena polisi menjeratnya dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena adanya unsur penyalahgunaan relasi kuasa yang ekstrim. Beralih ke berita, pemirsa, transparansi anggaran yang sedianya dibuka untuk umum justru kerap memicu tanda tanya besar di benak publik jika tidak dibarengi dengan ketelitian data. Inilah yang baru-baru ini memicu kehebohan di platform media sosial. Sebuah unggahan video mendadak menjadi perbincangan hangat setelah memperlihatkan tangkapan layar dari situs resmi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau sirup LKPP. Di sana tertera anggaran fantastis senilai 30 juta rupiah hanya untuk
pengadaan 9 buah penghapus pensil di wilayah Lampung. Anggaran yang dinilai tidak rasional tersebut tercatat di bawah naungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Lampung Barat. Jika dihitung secara kasar, satu buah penghapus pensil dianggarkan senilai lebih dari 3,3 juta rupiah. Tentu saja, angka yang tidak masuk akal ini langsung diserbu ribuan komentar dari netizen. Sebagian besar menyayangkannya sebagai bentuk dugaan pemborosan anggaran negara, sementara sebagian lainnya merespon dengan nada sindiran. Namun, apakah realitanya memang demikian? Mengingat video ini telah ditonton oleh ratusan ribu orang dan memicu polemik yang meluas, pemerintah Kabupaten Lampung Barat pun akhirnya bergerak cepat untuk memberikan klarifikasi resmi. Sayangnya, rincian komoditas ATK lainnya yang berada di lembar detail bawah tidak ikut tersorot dalam potongan video yang viral tersebut, sehingga menimbulkan salah paham yang meluas di masyarakat. Pihak Pemkab menjelaskan bahwa nominal 30 juta rupiah itu sebenarnya bukan untuk membeli 9 buah penghapus pensil semata, melainkan merupakan sebuah paket konsolidasi pengadaan alat tulis kantor atau ATK untuk kebutuhan instansi selama 1 tahun penuh. Tentu ini menjadi pelajaran penting. Meskipun ada klarifikasi teknis, peristiwa ini memperlihatkan betapa tingginya tingkat kepedulian masyarakat dalam mengawasi penggunaan uang negara. Pihak Pemkab Lampung Barat sendiri juga menyatakan berterima kasih atas kontrol sosial yang dilakukan oleh netizen. Mereka berjanji ke depannya akan melakukan penginputan data dengan nama paket yang lebih jelas dan deskriptif agar tidak memicu kegaduhan serupa di kemudian hari. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, komitmen transparansi dan efisiensi anggaran negara kini kembali diuji. Menyusul sorotan tajam publik terhadap sejumlah rencana belanja kementerian yang dinilai tidak lazim. Setelah sebelumnya ruang publik sempat riuh dengan berbagai temuan anggaran unik di daerah, kini perhatian masyarakat tertuju pada pusat, tepatnya di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Hal ini dipicu oleh sebuah unggahan ulasan video yang viral di jagat maya yang menguliti keanehan data pengadaan barang dan jasa instansi tersebut. Isu ini pertama kali mencuat setelah seseorang peneliti dan pegiat media sosial memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memindai serta mendeteksi rincian rencana umum pengadaan yang tertera di situs resmi pemerintah. Hasil temuan AI tersebut cukup mengejutkan pemirsa. Salah satu pos anggaran yang paling memicu perbincangan hangat dan kritik luas adalah nilai sewa tanaman hias dan taman indoor yang jika ditotal nilainya menembus angka di atas 2 miliar rupiah. Jika kita bedah rinciannya pemirsa, dokumen publik tersebut memperlihatkan anggaran untuk sewa tanaman hias saja mencapai 1,17 miliar rupiah untuk durasi 12 bulan. Dana fantastis ini diperuntukkan bagi lantai 7 gedung Komdigi, ruang kerja wakil menteri, hingga rumah dinas menteri. Tidak berhenti di situ, sistem kecerdasan buatan tersebut juga menandai anggaran sewa taman indoor di lingkungan kementerian senilai 1,14 miliar rupiah serta biaya pemeliharaan akuarium dan ikan koi pimpinan yang menyentuh angka 153 juta rupiah per tahun. Sontak saja, ulasan yang membandingkan anggaran sewa tanaman ini layaknya ingin membangun sebuah taman botani megah langsung dihujani puluhan ribu komentar kritis dari warganet. Masyarakat mempertanyakan urgensi estetika tersebut di tengah situasi ekonomi saat ini. Berdasarkan analisis sistem pemantauan digital publik, pengadaan ini dicap kurang wajar karena dinilai terlalu berlebihan untuk kebutuhan yang sifatnya non-prioritas. Di saat penghematan uang negara yang sedang gencar-gencarnya,
dikampanyekan oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini, publik masih terus mendesak dan menunggu penjelasan resmi dari pihak kementerian mengenai rincian teknis, aktivitas, serta urgensi di balik besarnya anggaran tanaman hias tersebut agar tidak memicu persepsi buruk berkepanjangan. Namun di sisi lain pemirsa, kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana kolaborasi antara keterbukaan informasi digital, pemanfaatan teknologi AI, dan kontrol sosial dari masyarakat dapat menjadi alat pengawasan yang sangat kuat bagi jalannya pemerintah. Tepat sekali ya Devi, era digital menuntut ketelitian ganda. Ketelitian dalam menyusun skala prioritas belanja publik tentu menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terjaga. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kami akan mengajak Anda menyoroti isu krusial yang tengah membayangi stabilitas ekonomi domestik serta kesejahteraan para pekerja di tanah air. Benar sekali, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tampaknya masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Baru-baru ini, sebuah unggahan video pilu yang memperlihatkan detik-detik ratusan karyawan mengemas barang-barang mereka usai terkena PHK massal mendadak viral di Jakarta dan memicu simpati luar biasa dari masyarakat. Dalam tayangan video yang beredar luas tersebut, terlihat raut kesedihan mendalam sekaligus keharuan dari para pekerja yang harus saling berpelukan dan berpisah dengan rekan sejawatnya. Perusahaan tempat mereka mengabdi selama bertahun-tahun dilaporkan terpaksa melakukan langkah efisiensi ekstrim demi bisa bertahan. Fenomena yang terekam secara digital ini langsung memicu gelombang diskusi hangat di kalangan warganet. Tidak sedikit masyarakat yang mulai membagikan cerita serupa mengenai sulitnya mempertahankan posisi di tempat kerja, hingga beratnya tantangan yang harus dihadapi saat mencari lapangan kerja baru di tengah situasi industri yang sedang mengalami kontraksi. Jika kita merujuk pada data makro secara nasional, pemirsa, gelombang PHK ini memang bukan sekedar isu musiman di media sosial. Sektor manufaktur, industri tekstil, hingga industri berbasis teknologi digital dilaporkan menjadi sektor-sektor yang paling babak belur dihantam ketidakpastian ekonomi global dan penurunan daya beli masyarakat. Kondisi ini tentu menjadi alarm keras bagi para pemangku kebijakan. Sejumlah pengamat ekonomi mengingatkan bahwa ketidakseimbangan antara angka penyerapan tenaga kerja baru dengan tingginya laju pemutusan hubungan kerja berpotensi besar meningkatkan angka pengangguran terbuka serta menekankan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, publik kini terus mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, untuk mengambil langkah yang lebih progresif. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya sekedar memantau angka, tetapi juga langsung turun tangan memberikan intervensi nyata. Langkah strategis seperti optimalisasi program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang tepat sasaran, penyediaan pelatihan alih profesi yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, hingga pemberian insentif bagi industri padat karya sangat dinantikan untuk menahan laju PHK agar tidak semakin meluas. Solidaritas dan ruang diskusi yang tercipta di ranah digital ini pada akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa di balik angka-angka statistik kelam tersebut ada nasib dan masa depan ribuan keluarga yang harus diprioritaskan pelindungannya. Ketahanan ekonomi kita diuji bukan hanya dari seberapa tinggi angka pertumbuhan, melainkan dari seberapa kuat kita melindungi para pekerja di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, sebuah tragedi memilukan yang kembali menimpa dunia pelatihan fisik dan organisasi semi-militer di tanah air. Sebuah unggahan video yang merekam suasana kepanikan saat proses evakuasi seorang peserta latihan fisik mendadak menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Latihan yang setidaknya ditujukan untuk membentuk kedisiplinan dan mental tersebut justru berujung duka setelah salah satu pesertanya dilaporkan meninggal dunia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari rekaman dan keterangan saksi di media sosial, insiden maut ini terjadi di tengah berlangsungnya kegiatan latihan fisik Komando Pembinaan Desa atau latihan kedinasan. Korban diduga mengalami kelelahan ekstrim hingga kolaps saat menjalani rangkaian instruksi fisik yang melampaui batas kemampuannya. Dalam potongan video yang beredar luas, terlihat sejumlah panitia dan rekan sesama peserta berusaha memberikan pertolongan pertama secara darurat di lapangan, sebelum akhirnya korban dilarikan ke fasilitas medis terdekat. Namun sayang, sesampainya di rumah sakit, nyawa korban dipastikan tidak tertolong lagi. Tragedi ini seketika memicu gelombang kecaman dan reaksi keras dari warganet. Publik menyoroti tajam standar operasional prosedur atau SOP dalam pelaksanaan latihan-latihan fisik serupa yang dinilai kerap mengabaikan kondisi kesehatan faktual serta batas toleransi tubuh para pesertanya. Tidak sedikit pula masyarakat yang mendesak agar pihak kepolisian dan instansi pembina segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Publik menuntut adanya transparansi penuh untuk memastikan apakah ada unsur kelalaian, pembiaran kondisi darurat, atau bahkan tindakan kekerasan fisik di luar batas dari pihak instruktur maupun panitia penyelenggara. Jika kita tinjau dari kacamata hukum, pemirsa, jika dalam proses penyelidikan nanti terbukti ada unsur kelalaian atau pembiaran dari pihak panitia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, maka pidana berat berdasarkan pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian bisa membayangi para penanggung jawab kegiatan. Tentu kita tidak ingin berasumsi terlalu jauh, namun langkah penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jerak. Kultur latihan yang mengedepankan fisik secara berlebihan tanpa adanya tim medis profesional yang siaga di lokasi sudah saatnya dirombak total. Hingga saat ini, pihak keluarga korban dikabarkan masih terpukul hebat atas kepergian anggota keluarga mereka yang terbilang mendadak dan tragis ini. Mereka berharap proses hukum dapat berjalan seadil-adilnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sejumlah pengamat sosiologi dan praktisi pendidikan juga angkat bicara, mengingatkan bahwa pembinaan mental dan kepemimpinan di era modern seharusnya berbasis pada kompetensi dan edukasi, bukan lagi diidentikan dengan metode fisik kolonial yang membahayakan nyawa. Kita semua tentu berharap kejadian memilukan seperti ini menjadi yang terakhir. Evaluasi total terhadap seluruh kegiatan pelatihan fisik, baik lingkungan instansi, kampus, maupun organisasi kemasyarakatan harus segera dilakukan tanpa kompromi. Sebab bagaimanapun juga, penegakan disiplin dan pembentukan karakter tidak boleh mengorbankan hak paling mendasar manusia, yaitu hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan keselamatan. Ke berita selanjutnya, pemirsa, sebuah gerakan positif dan inspiratif yang digerakkan oleh generasi muda di Kalimantan Timur. Di tengah maraknya isu sosial di ruang publik, sekelompok pemuda di kota Samarinda baru-baru ini mencuri perhatian jagat maya lewat aksi turun ke jalan dan ruang publik. Mereka menggelar aksi edukasi dan kampanye kesadaran terkait bahaya serta pencegahan penyimpangan seksual. Dalam ulasan dokumentasi video yang viral di media sosial tersebut, terlihat para pemuda ini dengan pendekatan yang persuasif membagikan pamflet edukatif, membuka ruang dialog, serta memberikan pemahaman mendasar kepada masyarakat, terutama generasi sebaya mereka. Fokus utama dari gerakan ini adalah memberikan benteng proteksi moral dan pengetahuan. Para pemuda Samarinda ini menilai bahwa kurangnya edukasi yang tepat dan tabunya pembahasan mengenai kesehatan reproduksi, serta penyimpangan seksual sering kali menjadi celah maraknya kasus-kasus kekerasan maupun penyimpangan lingkungan sekitar. Aksi nyata ini pun langsung menuai banjir pujian dan dukungan luas dari netizen. Banyak yang mengapresiasi keberanian serta kepedulian para pemuda ini karena bersedia mengambil peran aktif dalam mengedukasi masyarakat tanpa harus menunggu tindakan dari pihak berwenang. Tidak hanya di media sosial, pemirsa, respon positif juga datang langsung dari warga kota Samarinda yang mereka temui di lapangan. Masyarakat menilai edukasi seperti ini sangat penting, terutama bagi para orang tua agar lebih waspada dalam mengawasi pergaulan dan tumbuh kembang anak-anak mereka di era digital. Gerakan independen seperti ini memang sepatutnya mendapatkan ruang dan perhatian lebih. Pendekatan dari komunitas sebaya dinilai jauh lebih efektif untuk
merangkul generasi muda dibandingkan metode sosialisasi yang kaku. Tentu saja, sejumlah pengamat sosial juga berharap aksi yang diinisiasi Pemuda Samarinda ini bisa menjadi pemantik atau role model bagi kota-kota lain di Indonesia. Kolaborasi antara kepedulian anak muda, dukungan tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar gaung edukasi ini bisa menjangkau skala yang lebih luas. Melalui langkah kecil namun konsisten, para pemuda di Samarinda telah membuktikan bahwa generasi muda bukan hanya sekedar penonton, melainkan agen perubahan yang mampu membawa dampak positif bagi lingkungan sosialnya. Kesadaran dan pemahaman yang benar adalah kunci utama dalam membangun lingkungan sosial yang aman, sehat, dan melindungi generasi penerus bangsa. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, isu mengenai transparansi pengadaan perangkat penunjang pendidikan, khususnya pengadaan unit Chromebook untuk sekolah-sekolah di berbagai daerah, belakangan ini kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah pihak menyoroti efektivitas serta mekanisme pengadaan perangkat yang ditunjukkan untuk digitalisasi sekolah tersebut. Publik menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap rupiah anggaran negara yang digunakan, agar program yang bertujuan mulia untuk kemajuan pendidikan ini berjalan tepat sasaran dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menanggapi berbagai sorotan dan kritik yang muncul, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebelumnya telah menegaskan bahwa proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme e-katalog yang diawasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP. Pihak kementerian juga menyatakan keterbukaan terhadap audit dari pihak berwenang guna memastikan tidak adanya kerugian negara. Di sisi lain, para pengamat kebijakan publik mengingatkan pentingnya evaluasi berkala, bukan hanya pada proses pengadaannya saja, tetapi juga pada distribusi dan pemanfaatan perangkat di lapangan. Banyak sekolah yang dilaporkan masih menghadapi kendala, mulai dari masalah infrastruktur internet hingga kesiapan SDM dalam menggunakan perangkat teknologi tersebut. Harapan masyarakat tentu sederhana, setiap program strategis nasional, terutama yang berkaitan dengan masa depan generasi muda, harus dikelola dengan integritas tinggi. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai kritik terkait besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaannya. Sejumlah mahasiswa dan pelaku UMKM bahkan menggelar aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka mengenai efektivitas serta transparansi penggunaan anggaran program tersebut. Merespon tuntutan tersebut, sorotan kini tertuju pada Gedung Badan Gizi Nasional. Kita langsung bergabung dengan rekan Sofi yang berada di depan langsung Gedung Badan Gizi Nasional di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang Sofi, silakan dengan laporan Anda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Sofi, melaporkan langsung dari depan gedung yang berdiri tepat di sebelah saya. Gedung ini menjadi salah satu titik yang kemarin dipadati massa dalam aksi unjuk rasa terkait alokasi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak kemarin, siang hingga menjelang malam tersebut, berjalan cukup memanas. Massa yang terdiri dari aliansi masyarakat, serta ratusan pelaku UMKM kuliner mengecam alokasi anggaran fantastis program MBG yang dinilai rawan ketidaktepatan sasaran di tingkat pusat. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat yang merasakan langsung manfaat program MBG, saya akan mewawancarai beberapa siswa dan siswi mengenai pengalaman serta pendapat mereka terhadap program ini. Aku mau nanya nih, apa sih tanggapan kamu tuh kalau misalnya ada program MBG, setuju atau enggak, terus kenapa alasannya? Kalau menurut aku sendiri, karena aku masih SMA ya, apalagi kan ini dengan pendapat aku sendiri, menurut aku tuh cukup berguna dan cukup membantu ya untuk anak-anak yang mungkin di rumahnya nggak sempat sarapan, atau mungkin dia tuh uang jajannya nggak cukup ya untuk dia makan siang. Jadi kayak mungkin itu sangat membantu untuk orang-orang yang kayak gitu, apalagi termasuk aku tuh tipe orang yang jarang banget sarapan kalau pagi di rumah karena keburu bangunnya telat, jadi mendingan sarapan di sekolah, dan itu cukup membantu sih kalau untuk aku. Berarti setuju ya adanya program? Iya, setuju. Makasih ya. Ya, sama-sama Kak. Ya pemirsa, dinamika dan berbagai tanggapan seputar jalannya program MBG ini memang terus bergulir pasca aksi unjuk rasa besar-besaran kemarin. Demikian laporan saya langsung dari depan gedung Badan Gizi Nasional Senen. Kita kembali ke studio. Baik,
Terima kasih laporan langsung Anda rekan Sofi dari depan gedung BGN di Senen. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, transparansi dan pengawasan yang ketat dari seluruh elemen masyarakat memang menjadi poin penting demi kelancaran program nasional ini ke depan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, berita dari komoditas investasi yang tengah menjadi primadona dan perbincangan hangat di berbagai kalangan. Nilau emas tampaknya semakin menyilaukan mata para investor. Baru-baru ini, sebuah unggahan video yang mengulas lonjakan tajam harga emas, batangan domestik maupun global menjadi viral di jagat maya dan memicu antusiasme luar biasa dari masyarakat. Dalam ulasan yang beredar luas tersebut dilaporkan bahwa harga emas kembali menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Kenaikan yang terjadi secara berturut-turut dalam beberapa pekan terakhir membuat nilai jual maupun nilai beli kembali atau buyback melonjak drastis. Fenomena meroketnya harga logam mulia ini langsung memicu reaksi beragam dari netizen. Sebagian masyarakat yang sudah berinvestasi sejak lama mengaku meraup keuntungan besar. Sementara sebagian lainnya mulai berbondong-bondong mendatangi toko emas serta gerai resmi untuk ikut berinvestasi sebelum harga naik lebih jauh. Jika kita analisis dari kacamata makroekonomi pemirsa, lonjakan harga emas ini dipicu oleh sejumlah faktor global yang cukup kompleks, ketidakpastian geopolitik di beberapa kawasan dunia serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing membuat para investor besar mengalihkan aset mereka ke bentuk investasi yang lebih aman atau safe haven. Secara domestik, harga emas batangan, lansiran Antam, dan Pegadaian juga terus menyesuaikan tren global tersebut. Para pengamat keuangan menilai bahwa emas tetap menjadi pilihan pelindung nilai kekayaan yang paling tangguh di tengah ancaman inflasi. Meskipun trennya sedang naik daun, para perencana keuangan tetap mengingatkan masyarakat untuk tidak impulsif atau sekadar ikut-ikutan tren FOMO dalam membeli emas. Betul, masyarakat disarankan untuk tetap memperhatikan tujuan finansial jangka panjang, mengingat sifat investasi emas yang optimal jika disimpan dalam jangka waktu di atas 3 hingga 5 tahun. Pembelian pun sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan alokasi dana masing-masing. Kilau investasi emas di era ketidakpastian ekonomi ini sekali lagi membuktikan bahwa literasi keuangan masyarakat kini semakin matang. Ruang diskusi digital yang aktif membahas pergerakan pasar turut membantu publik untuk lebih cerdas dalam mengelola aset mereka. Di tengah dinamika ekonomi yang serba cepat, mengamankan aset pada instansi yang tepat adalah langkah bijak demi stabilitas masa depan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, tekanan ekonomi di pertengahan tahun ini kian membebani kantong masyarakat. Kenaikan harga sejumlah komoditas, bahan pangan pokok di berbagai pasar tradisional secara nasional terpantau terus merangkak naik secara signifikan. Bukan lagi sekedar fluktuasi musiman, lonjakan kali ini dinilai sudah berada pada tingkatan yang mengkhawatirkan bagi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Berdasarkan data terbaru dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PHIPS Nasional, lonjakan paling tajam dialami oleh kelompok hortikultura. Harga cabai rawit merah kini meroket tajam hingga menembus angka Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogram di wilayah Jabodetabek. Tidak ketinggalan, komoditas beras kualitas medium yang menjadi konsumsi utama masyarakat mengalami kenaikan rata-rata 15-18%. Kini bertengger di kisaran Rp15.500 sampai dengan Rp17.000 per kilogram. Komoditas esensial lainnya seperti minyak goreng, curah, telur, ayam ras, hingga daging ayam juga kompak mengalami tren kenaikan berkala dalam 2 pekan terakhir. Untuk melihat langsung bagaimana situasi real di lapangan, serta dampak konkretnya terhadap perputaran ekonomi mikro,
Kita telah terhubung dengan rekan Arfan Nathanael langsung dari Pasar Induk Ramat Jati. Selamat siang rekan Nathan. Bagaimana situasi transaksi di sana dan apa keluhan utama yang disampaikan para pedagang maupun pembeli saat ini? Selamat siang, Kak Davi dan juga pemirsa, dapat kami laporkan langsung dari kawasan pasar tradisional. Situasi transaksi hari ini terpantau cenderung lebih sepi dibandingkan pekan lalu. Kenaikan harga yang secara bersamaan ini membuat para konsumen terkejut. Pedagang di sini mengaku mereka menurunkan stok harian mereka hingga 50%. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan kerugian akibat barang busuk atau tidak laku. Mengingat daya beli masyarakat menurun drastis. Banyak pembeli yang biasanya membeli dalam hitungan kilogram kini lebih memilih dengan membeli dalam hitungan ons dan menyiasati menu dapur harian agar tetap mencukupi. Selanjutnya kita akan tanyakan langsung kepada penjual yang ada di sekitar sini. Pemirsa, di sini saya udah bersama Kalina dan kita akan menanyakan langsung bahan makanan apa sih Kak yang paling terasa membebani pengeluaran belanja harian mingguan atau untuk saat ini? Bahan yang paling sering naik tuh cabai sih. Cabai? Iya. Kalau untuk bawang itu dan bahan pangan lain itu gimana ya Kak kira-kira? Kalau bawang untuk per minggu ini tuh jadi jauh lebih mahal dari yang sebelumnya. Jauh lebih mahal. Misal sekilo yang seminggu lalu tuh masih 40.000, sekarang itu 40.000. sudah 45 sampai 50.000. Oh, 50.000 per kilo. Iya. Oke. Itu termasuk mahal ya? Iya. Makasih. Saya sudah bersama salah satu konsumen dengan Ibu siapa Ibu? Aku Ibu Erni. Baik Ibu, di sini saya mau menanyakan bagaimana cara Ibu menyesuaikan kebutuhan belanja sehari-hari ketika harga bahan pangan meningkat. Kalau untuk cara sih mungkin semua sama ya, sebagai ibu-ibu. Caranya ya belanja sesuai budget aja gitu, sesuai kebutuhan, sesuai budget. Apalagi kan sekarang kita tahu ya bahan pangan, BBM dan segalanya tuh udah pada naik semua ya. Ya itu aja sih caranya. Sesuai kebutuhan. Kalau harapan Ibu ada gak Bu? Harapan sih sebenarnya banyak ya, apalagi saya sebagai emak-emak tentunya sama lah ya di semua emak-emak di seluruh Indonesia ya kan. Harapannya itu ya mewakilkan harapannya pasti agar pemerintah supaya menurunkan terutama harga bahan pangan, BBM. Ya sebenarnya masih banyak lagi sih ya, kalau disebutin banyak lah. Cuman ya diminta aja gitu secepatnya supaya bisa kembali normal, kembali turun harga gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, ya sama-sama. Itulah kondisi terkini mengenai kenaikan harga bahan pokok yang dikeluhkan oleh para pedagang dan pembeli. Kita harus terus memantau perkembangan situasi ini. Saya Nathanael melaporkan dari lokasi kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Nathan atas laporan langsung Anda dari pasar tradisional. Kita tentu berharap intervensi taktis dari pemerintah segera terrealisasi guna menjaga stabilitas harga pangan pokok ini. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, pasar modal Indonesia hari ini kembali ditutup di zona merah. Indeks harga saham gabungan mengalami tekanan jual yang cukup dalam, melanjutkan tren koreksi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Fenomena ini tentu memicu kekhawatiran bagi para investor, terutama di tengah sentimen pasar yang sedang tidak menentu. Pelemahan IHSG hari ini cukup terasa, dengan sejumlah saham berkapitalisasi besar atau BCAPS yang menjadi penekan utama indeks. Aksi lepas saham oleh investor asing masih mendominasi pasar, yang menunjukkan bahwa kepercayaan pelaku pasar terhadap pasar modal domestik saat ini sedang diuji oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Secara fundamental, tekanan pada IHSG dipengaruhi oleh kondisi pasar global yang sedang tidak stabil, termasuk ketidakpastian kebijakan moneter di Amerika Serikat dan fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, sentimen negatif juga datang dari data ekonomi domestik yang dianggap belum sepenuhnya memberikan dorongan positif bagi para investor untuk melakukan aksi beli kembali atau buyback. Di sisi lain,
Para analis menilai bahwa pelemahan ini sebenarnya adalah bagian dari fase konsolidasi pasar setelah kenaikan yang cukup signifikan di periode sebelumnya. Namun, tetap saja pelaku pasar diimbau untuk tidak gegabah. Pergerakan harga saham yang masih naik turun secara tajam saat ini menuntut investor untuk lebih berhati-hati dalam menentukan strategi masuk dan keluar dari pasar saham. Yang perlu diperhatikan investor saat ini adalah kondisi keuangan perusahaan yang mereka pilih. Saham dari perusahaan yang memiliki kinerja baik dan stabil biasanya lebih aman saat pasar sedang melemah. Oleh karena itu, banyak investor memilih untuk menunggu sambil memantau perkembangan pasar sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham. Selain itu, peran otoritas pasar modal dalam menjaga stabilitas transaksi sangat dinantikan. Pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang tidak wajar serta edukasi berkelanjutan bagi investor retail menjadi kunci penting agar pasar tidak mengalami kepanikan massal yang berlebihan saat indeks sedang terkoreksi. Kami ingatkan kepada seluruh pemirsa, berinvestasi di pasar saham selalu mengundang risiko dan jangan gunakan dana kebutuhan pokok Anda untuk kebutuhan investasi. Dan pastikan Anda selalu melakukan analisis mandiri sebelum mengambil keputusan. Berawal ke berita selanjutnya, pemirsa, perkembangan indikator makroekonomi nasional yang tengah menjadi perhatian serius pemerintah dan pelaku pasar. Setelah sekian lama mencatatkan tren positif, rapor hijau kinerja perdagangan luar negeri, kita tampaknya harus terhenti. Sebuah ulasan data ekonomi yang kini viral di jagat maya menyoroti jatuhnya kinerja neraca perdagangan Republik Indonesia yang mengalami defisit hingga 1,61 miliar dolar Amerika Serikat. Berdasarkan rilis data resmi terbaru, performa perdagangan internasional Indonesia mengalami tekanan yang cukup dalam. Angka defisit sebesar 1,61 miliar dolar Amerika Serikat ini dipicu oleh laju pertumbuhan nilai impor yang melonjak signifikan. Sementara kinerja ekspor nasional justru mengalami perlambatan. Unggahan ulasan ekonomi tersebut langsung memantik diskusi hangat di kalangan netizen dan pengamat keuangan. Banyak pihak yang mulai menganalisis dampak dari defisit ini terhadap stabilitas nilai tukar rupiah serta dampaknya pada pertumbuhan ekonomi domestik dalam beberapa kuartal ke depan. Jika kita bedah faktor penyebabnya, pemirsa, penurunan kinerja ekspor ini utamanya disebabkan oleh melemahnya permintaan dari sejumlah negara mitra dagang utama Indonesia. Akibat perlambatan ekonomi global, selain itu, fluktuasi harga komoditas andalan kita di pasar internasional turut menekan nilai pendapatan ekspor. Di sisi lain, lonjakan impor justru didominasi oleh kelompok barang modal dan bahan baku penolong. Meskipun kenaikan impor barang modal mengindikasikan adanya geliat aktivitas manufaktur di dalam negeri, namun lajunya yang terlalu cepat dalam jangka pendek menekan keseimbangan neraca berjalan kita. Menanggapi situasi ini, para ekonom mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil langkah mitigasi strategis. Salah satunya adalah dengan mempercepat diversifikasi pasar ekspor baru ke negara-negara non-tradisional agar tidak bergantung pada beberapa negara besar saja. Tepat sekali. Selain diversifikasi pasar, optimalisasi hilirisasi komoditas dalam negeri juga harus terus dipacu guna meningkatkan nilai tambah produk ekspor kita. Penguatan industri substitusi impor di dalam negeri juga menjadi kunci jangka panjang agar ketergantungan terhadap bahan baku asing bisa dikurangi. Defisit neraca perdagangan ini tentu menjadi alarm bagi kita semua untuk tetap waspada, namun sekaligus menjadi momentum bagi evaluasi mendalam struktur industri nasional. Langkah cepat dan sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah sangat dinantikan guna menjaga stabilitas moneter dan memastikan momentum pemulihan ekonomi tetap terjaga. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, dinamika legislasi di Senayan yang diprediksi akan membawa perubahan besar bagi tata kelola perekonomian nasional.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI kini tengah mengintensifkan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU tentang keuangan. Sebuah ulasan video mengenai jalannya rapat kerja ini mendadak viral di jagat maya dan memantik atensi besar dari berbagai elemen masyarakat. Langkah DPR yang membuka ruang pembahasan ini langsung memicu gelombang diskusi hangat di kalangan warganet. Banyak pihak, mulai dari pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat awam, menaruh harapan tinggi sekaligus mengawal ketat agar draft regulasi ini tetap berpihak pada stabilitas ekonomi rakyat. Dalam tayangan ulasan yang beredar luas tersebut, terlihat dinamika argumen yang cukup alot antara berbagai anggota DPR dengan perwakilan pemerintah. Regulasi baru ini digadang-gadang akan menjadi payung hukum komprehensif dalam mereformasi serta memperkuat sektor keuangan domestik. Tidak hanya itu, salah satu isu yang paling menyedot perhatian di ruang sidang adalah penguatan perlindungan konsumen serta penataan ulang peran lembaga-lembaga otoritas keuangan nasional guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih aman dan transparan. Jika kita bedah beberapa poin penting dalam draft RUU tersebut, pemirsa, fokus utama pembahasan mencakup penguatan pengawasan sistem keuangan terintegrasi, digitalisasi sektor moneter, hingga mekanisme mitigasi krisis yang lebih responsif. Menanggapi maraknya sorotan masyarakat, para pengamat kebijakan publik mengingatkan DPR untuk tetap mengedepankan asas kehati-hatian serta transparansi. Partisipasi publik yang bermakna mutlak diperlukan agar tidak ada pasal karet yang merugikan di kemudian hari. Tepat sekali, penguatan regulasi di sektor keuangan memang krusial, terlebih di tengah ketidakpastian kondisi global saat ini. Oleh karena itu, sinergi yang matang antara aspek kepastian hukum dan fleksibilitas pasar harus bisa dijawab secara tuntas dalam undang-undang ini. Pembahasan RUU Keuangan ini menjadi momentum penting untuk membuktikan komitmen parlemen dalam menghadirkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Masyarakat tentu akan terus mengawal setiap tahapan progres legislasi hingga tahap ketuk palu nanti, demi memastikan arah masa depan ekonomi bangsa yang lebih kokoh. Demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda hari ini. Semoga berita yang kami hadirkan dapat menambah wawasan dan menjadi informasi yang bermanfaat bagi Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bijak dalam menyaring informasi dan pastikan selalu mengikuti perkembangan berita dari UTA News. Saya Diva Aura Dan saya Fahad Kedapi, pamit undur diri. Sampai jumpa di program UTA News berikutnya. Selamat siang dan salam sejahtera.